Madrasah itu adalah lembaga pendidikan pilihan terakhir untuk mendidik untuk memberdaya akhlak. Biasanya arek sing nakal, biasanya larinya di madrasah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ferry Mahendra Kurniawan di podcast Warkop Pojok Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Sobat Kemenak dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan ini saya didampingi oleh seorang narasumber. Beliau adalah tokoh di bidang pendidikan di Kota Mojokerto. Beliau adalah Bapak Haji Pipin Sugianto, SPDI, Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto. Assalamualaikum Pak Pipin, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Sehat, tetap semangat. Nggih. Alhamdulillah Pak Pipin, matur nuwun sangat atas kerawuhan panjenengan di tengah-tengah kesibukan. Banyak sekali kegiatan saya lihat di kalender pendidikan, juga ada persiapan PPDB dan lain-lain. Panjenengan kersa rawuh hadir di podcast kita ini untuk memberikan beberapa informasi terkait pendidikan di Kota Mojokerto. Nuwun saya Pak Pipin, terkait pendidikan di Kota Mojokerto. Panjenengan ini kan selaku Kepala Seksi Pendidikan Madrasah. Bisa diceritakan Pak, apa tupoksinya di Seksi Pendidikan Madrasah itu apa saja? Iya, Seksi Pendidikan Madrasah di Kota Mojokerto, biarpun kita ini di wilayah yang sangat kecil ya, ada 3 kecamatan. Jadi kita ini mengelola ada 7 RA, ada 10 madrasah ibtidaiyah, 10 MI, ada 4 MTS dan 4 MA. Ya, tugas kita adalah memberikan pelayanan, memberikan pembinaan, dan memberikan bimbingan teknis terkait dengan mulai madrasah jenjang RA, MI, MTS, dan MA. Ya, itu tugas kita. Jadi meskipun Kota Mojokerto ini kecil, tapi ternyata luar biasa sekali jumlah sekolahnya banyak. Benar. Pak. Nah, dalam menjalankan pembinaan terkait juga teknis, mungkin administrasi dan pembinaan yang lain. Dari Seksi Penma ini langkah-langkah apa saja Pak yang sudah dilakukan Pak? Iya. Jadi memang di Penma ini kita ada 5 bidang ya yang ditangani. Yang pertama itu terkait dengan ada bidang kurikulum, ada bidang kesiswaan, ada bidang sarana prasarana, ada bidang kelembagaan, dan yang terakhir itu bidang tenaga pendidik dan kependidikan GTK. Untuk saat ini sendiri, ini kita 3 hari ini lagi sibuk-sibuknya juga. Ini saat ini ada pelaksanaan AKGTK ya, asesmen kompetensi pendidik dan kependidikan, yang kemarin secara nasional itu diikuti sebanyak 283.940 peserta. Dan alhamdulillah Kota Mojokerto itu kemarin diikuti 186, yang sekarang ini pelaksananya dilakukan di Mankota, dan kemarin dimulai mulai tanggal 24 ya, karena se-Indonesia online akhirnya sempat down, aplikasi itu sempat down dan akhirnya digantikan hari ini. Jadi kita melaksanakan selama 3 hari ini. Dan itu yang menangani bidang guru dan tenaga kependidikan. Sekarang ini Bu Sita ini sedang standby sekarang ini. Salah satu staf dari pendidikan madrasah ini sekarang sudah standby di Mankota. Ya, untuk melaksanakan tugasnya, yaitu mendampingi pelaksanaan asesmen kompetensi tenaga pendidikan kependidikan yang ada di Mankota. Sekarang ini kan musimnya pendidikan mahasiswa baru. Iya, benar. Nah, bagaimana hari ini mungkin anak-anak kita yang dari jenjang mungkin TK menuju ke SD atau sederajat, atau MI mungkin MI ke MTS, MTS ke MA aliyah atau sederajat. Ini
dalam rangka menyambut PPDB, penerimaan peserta didik baru, siswa baru nih. Untuk madrasah sendiri persiapannya bagaimana Pak? Seluruh kota ini persiapannya bagaimana? Iya, alhamdulillah. Memang di Kementerian Agama sendiri ada regulasi yang mengatur terkait dengan penerimaan peserta didik baru, yaitu SK Dirjen Pendis nomor 181 tahun 2023. Ya. Memang tugas kita di seksi pendidikan madrasah kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto, alhamdulillah tugas kita yang pertama adalah koordinasi dengan lembaga terkait yang berada di lingkungan Kementerian Agama Kota Mojokerto, dari mulai jenjang RA, MI, MTS dan MA. Kita tetap koordinasi, sinkronisasi terkait dengan pelaksanaan PPDB. Paling tidak pelaksanaan PPDB itu memang sesuai dengan regulasi aturan, sesuai dengan juknis yang sudah diterbitkan. Yang kedua, tugas kita di seksi pendidikan madrasah adalah memberikan sosialisasi terkait jenengan petunjuk teknis, baik itu dilaksanakan secara offline maupun online, dan itu sudah kita lakukan melalui media sosial, melalui IG, Facebook maupun jadi itu sudah kita laksanakan. Tugas kita yang ketiga yaitu kita memantau pelaksanaan, mengawasi dan memantau pelaksanaan PPDB yang ada di Kota Mojokerto ini. Apa memang benar madrasah ini sudah menerapkan sesuai dengan petunjuk teknis, sudah menerapkan sesuai dengan regulasi yang sudah ada. Dan alhamdulillah kalau kita pantau sejauh ini, alhamdulillah sudah diterapkan dengan benar terkait dengan penerimaan PPDB dari mulai jenjang RA, MI, MTS dan MA. Itu yang kita lakukan. Kalau di masyarakat Pak, madrasah itu kan dulu, kita ngomong dulu. Dulu itu kan dianggap sekolah nomor 2. Madrasah itu setelah nggak lulus di sekolah umum baru kemudian nyari-nyari ke madrasah. Tapi hari ini kan situasinya alhamdulillah berbalik. Madrasah menjadi unggulan, kemudian banyak hal-hal yang ditawarkan. Minimal katanya masyarakat. Kalau anak sekolah di madrasah minimal bisa ngaji. Nah, sejauh ini Pak, kalau sebagai nilai plus madrasah kita di Kota Mojokerto, saya mendengar banyak hal prestasi-prestasi. Pak, mungkin bisa diceritakan prestasi-prestasi madrasah sehingga para sobat Kemenak yang punya putra-putri atau anak-anak tidak ragu lagi mendaftarkan putra-putrinya ke madrasah. Bisa diceritakan prestasi-prestasi anak-anak kita ini? Terima kasih. Mungkin saya cerita sedikit histori ya. Jadi kalau dulu kesan dari masyarakat itu bahwa madrasah itu adalah lembaga pendidikan pilihan terakhir untuk mendidik untuk memberdaya akhlak. Biasanya arek sing nakal, biasanya larinya di madrasah. Tapi sekarang tidak. Jadi sekarang itu berubah. Jadi image masyarakat sekarang ini madrasah ini menjadi pilihan utama dan pilihan pertama. Karena kenapa? Jadi dulu lembaga pendidikan kalau zaman dulu itu sebelum ada madrasah itu namanya pesantren. Ada pendidikan pesantren. Tapi sekarang dengan adanya madrasah ini adalah bentuk modern. Jadi bentuk modern dari pendidikan madrasah. Jadi kita ini madrasah ini adalah lembaga pendidikan formal keagamaan yang di bawah naungan Kementerian Agama. Jadi di pendidikan madrasah ini selain ilmu pengetahuan umum, kita juga mengajarkan dasar-dasar keagamaan, nilai spiritual yang diharapkan nantinya dengan dasar-dasar keagamaan itu akan membentuk karakter, membentuk akhlak, membentuk kepribadian sesuai dengan dasar-dasar nilai keagamaan. Dan insya Allah sekarang ini nggak ngapunten, kalau mencari anak yang pinter, anak yang pandai, cerdas banyak, tapi mencari anak yang pandai, cerdas dan berakhlak itu yang masih sulit. Dan sekarang ini itu ditemukan di madrasah. Dan alhamdulillah
setelah ngapunten pandemi, sekarang ini pilihan wali murid banyak sekali yang lari ke madrasah. Karena dianggap madrasah ini mempunyai nilai lebih. Jadi selain pandai ilmu pengetahuan umum, anak-anak ini pandai ilmu agama. Dan saya pernah juga survei dari beberapa orang tua yang memang menghadap ke saya di seksi pendidikan madrasah. Jadi keunggulan madrasah ini dia sudah membuktikan. Setelah anaknya disekolahkan di madrasah, yang anaknya dulu mendengar adzan itu dia bermain lihat televisi, tapi alhamdulillah ada perubahan besar. Setelah mendengarkan adzan dia lari ke musola, lari ke masjid, dan bukan hanya itu, dia bisa mengingatkan keluarganya. Mengingatkan, jadi terjadi perubahan karakter akhlak yang begitu besar. Terus yang kedua, yang biasanya dulu tidak bisa mengaji, dia pandai mengaji, dan bukan hanya itu, ternyata dia bisa mengajari anak-anak tetangga di lingkungan sekitar. Alhamdulillah. Nah inilah yang rata-rata menjadi rujukan orang tua setelah pandemi ini, banyak sekali yang menyekolahkan di madrasah. Karena madrasah ini ada nilai lebih terkait dengan ilmu agama. Nah terkait dengan prestasi. Kemarin alhamdulillah saya sempat juga terkait dengan prestasi itu bukan hanya prestasi akademik maupun non akademik ya, banyak sekali. Salah satunya kemarin saya diundang Permata itu, Permata itu ada yang 2 lolos mendapatkan golden ticket ya, masuk di UNER. Itu tidak sembarangan masuk di UNER itu. Ternyata setelah saya telusuri, ternyata anak itu hafal 30 juz. Luar biasa. Jadi hafal 30 juz. Kemarin ada anak 3 dan salah satunya masuk meraih golden ticket di UNER. Ya, jadi banyak sekali prestasi, bukan hanya prestasi termasuk tahfidz ya, keagamaan ya, tapi banyak sekali prestasi termasuk olimpiade, science. Kemarin Permata juga mendapatkan emas ya, jadi olimpiade IPA, IPS, biologi, memperoleh medali emas. Dan ternyata madrasah ini prestasinya bukan hanya prestasi keagamaan saja, termasuk seni, termasuk lomba desain batik kemarin yang diadakan oleh universitas yang ada di Surakarta ya. Itu Mankota juga memperoleh juara 1, juara 2 dan juara 3. Luar biasa terkait dengan desain batik itu. Jadi luar biasa. Dan prestasi-prestasi yang sudah diperoleh ini juga sebagian besar mengantarkan anak-anak masuk di perguruan tinggi. Yang ada di Indonesia. Banyak sekali. Jadi Sobat Kemenak, seperti yang disampaikan oleh Pak Pipin dari Kasipenma Kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto, banyak sekali prestasi-prestasi atau capaian-capaian yang luar biasa yang diraih oleh anak-anak kita di madrasah kita. Jadi jangan ragu untuk mendaftarkan putra-putrinya ke madrasah. Barangkali Sobat Kemenak sekalian membutuhkan informasi terkait pendaftaran siswa madrasah dan hal-hal yang lain terkait hal tersebut, bisa langsung mampir atau datang ke kantor Kementerian Agama Kota Mojokerto, Jalan Bayangkara nomor 36. Nanti bisa langsung diarahkan ke seksi pendidikan madrasah dan insya Allah kami siap membantu memberikan informasi apapun terkait pendidikan di madrasah. Pak Bibi, ini berbicara dengan madrasah tentunya tidak lepas dari apa yang namanya tantangan atau kendala. Selama panjenengan menggawangi, mengawal pendidikan madrasah di Kota Mojokerto, apa saja Pak kendala-kendala yang ditemukan? Pasti kan ada kecil-kecil, tapi kan itu tidak mengurangi semangat kita untuk tetap terus berbenah. Terima kasih. Memang yang namanya tantangan itu memang ada ya. Tapi selama kita tetap semangat,
istiqomah. Nggih. Istilahnya niat kita memang ingin membantu pendidikan madrasah yang ada di Kota Mojokerto ini bisa maju, bermutu, dan berkembang dan mendunia. Nah, jadi yang namanya tantangan banyak, tapi tetap alhamdulillah selama kita semangat dan istiqomah, saya kira itu bukan suatu hal yang menghambat. Saya anggap tantangan itu bisa menjadi peluang kita untuk bisa menjadikan madrasah ini tetap eksis dan bisa menjadi pilihan, mungkin pilihan masyarakat. Kan karena kita tahu sendiri bahwa dan saya sendiri juga merasakan karena saya sendiri, anak saya hampir semuanya itu juga di madrasah, di pesantren. Ya, jadi yang saya rasakan sendiri selama ini, yang pertama itu jadi seseorang itu kalau menyekolahkan anak di madrasah, dia itu mempunyai dua keuntungan, dua keberkahan. Yang pertama ini keuntungan yang pertama ini dan keberkahan ini, yang namanya rezeki itu tidak terduga mengalir, dan itu saya rasakan sendiri. Barokah. Ya, jadi alhamdulillah. Jadi anak saya ini penurut. Jadi anak saya itu nggak pernah bantah, dan dia masuk di madrasah pesantren itu dia minta sendiri. Alhamdulillah. Dan yang namanya rezeki itu mengalir, dan itu saya rasakan. Dari mulai anak saya masuk di pesantren dari Sanawiyah, Aliyah sampai sekarang kuliah di Unida, di Universitas Darussalam Gontor, dan itu namanya rezeki itu mengalir. Alhamdulillah. Dan yang kedua, keuntungan dan keberkahan yang kedua, kita yakin yang namanya amalan yang tidak terputus itu ada 3. Yang pertama adalah sedekah jariyah dan ilmu yang bermanfaat. Insya Allah ilmu yang didapat di madrasah ini insya Allah sangat bermanfaat dan berkah barokah. Dan yang ketiga yaitu nanti anak yang soleh dan soleha yang terus mendoakan kebaikan orang tuanya. Dan inilah dari amalan-amalan inilah yang nantinya ke depan, biarpun orang tua ini sudah meninggal, tapi amalan itu terus mengalir. Ya, ilmu yang bermanfaat dan anak yang soleh dan soleha. Ya, jadi jangan khawatir Bapak Ibu, jenengan menyekolahkan di madrasah, jangan khawatir. Jenengan mendapatkan 2 keuntungan dan 2 keberkahan sekaligus, yaitu keberkahan, keuntungan di dunia dan di akhirat. Itulah yang kita rasakan. Dalam era yang sekarang, Pak, kalau boleh kita menanyakan program unggulan baik yang dari madrasah maupun secara umum dari Kasih Penma atau dari Kemenak, itu kan dalam mensupport madrasah agar mempunyai daya saing yang lebih bagus, itu kan apa, Pak? Misalkan di sini kita program tahfidz atau apa, mungkin bisa diceritakan. Iya. Kalau dulu kita kenal madrasah itu kan hanya khusus keagamaan ya. Kalau era saya dulu yang ada itu mungkin program keagamaan, IPA, IPS ya, mungkin IPA, IPS ya. Tapi sekarang ini enggak. Madrasah sekarang ini ada yang namanya program vokasi ya, keterampilan. Dan alhamdulillah di Kota Mojokerto ini juga sudah ada madrasah vokasi. Yang di Mankota itu sudah SK Dirjen Pendes itu. Jadi sudah nasional. Turun. Ya, SK-nya sudah turun, dan di Mankota itu bukan hanya hanya mempelajari ilmu pengetahuan umum dan agama, tapi juga keterampilan. Dan tahun kemarin juga sudah meluluskan ya, mungkin madrasah keterampilan, ada 3 keterampilan. Videografi, tata busana dan kecantikan, dan itu sudah berjalan. Dan alhamdulillah di Mankota sekarang ini kalau butuh rias tidak perlu harus mencari di luar. Kegiatan apapun sudah dirias anak-anak sendiri. Mulai kegiatan wisuda, fashion, dan itu pun bukan hanya warga madrasah, masyarakat sekitar juga bisa memanfaatkan keahlian dari anak-anak ini.
Jadi ya barangkali ada mungkin yang di area Mojokerto Kota, kalaupun sewaktu-waktu membutuhkan kegiatan apapun ya, mungkin 17 Agustus kegiatan keagamaan, kalau butuh rias mungkin bisa memanfaatkan dari kemampuan anak-anak madrasah kita Man Kota ini untuk merias. Itu terkait dengan tata busana. Barangkali mau ada kegiatan apa, bikin souvenir, pesen apa, cukup pesen di anak-anak Man. Jadi anak Man sekarang ini bukan hanya pandai ilmu agama, tapi juga mempunyai keahlian keterampilan. Terkait dengan videografi, barangkali ada yang mau mungkin butuh syuting, ada kegiatan hajatan, kegiatan apa juga bisa memanfaatkan keahlian dari anak Man ini. Dan itu memang sudah terbukti dan memang hasilnya memang sudah bagus, luar biasa. Jadi terkait program-program unggulan itu kan bukan hanya program yang bersifat keagamaan, tapi yang life skill, kemudian program-program yang lain, bidang-bidang lain sudah diupayakan semaksimal mungkin, sehingga anak-anak kita yang di madrasah itu tidak kemudian menjadi minder atau ragu ketika lulus. Aku kate lapo itu kan sudah ada pembekalan. Gini Pak, harapan jenengan Pak selaku istilahnya insan pendidikan atau kasih penma ini harapannya apa terkait madrasah kita Pak? Iya, jadi saya juga alhamdulillah patut bersyukur ya. Jadi kalau kita melihat pendidikan yang ada yang di madrasah ini mungkin semakin lama berkembang semakin baik dengan support dari pemerintah juga, dengan adanya support bantuan anggaran dari dari BOS, dari Bosnas, Bosda, BPOPP dari provinsi maupun dari program Indonesia Pintar ini sangat membantu. Jadi sekarang ini madrasah ini memang bisa bersaing dengan sekolah umum karena kemampuan dari siswa-siswi madrasah ini yang sudah saya sampaikan tadi. Jadi dia bukan hanya memiliki kemampuan pengetahuan atau ilmu agama, tapi juga anak keluar dari madrasah dibekali dengan keahlian skill. Dia bisa bersaing baik itu di dunia usaha. Dan yang memang yang tidak kalah penting, paling tidak anak yang lulus di madrasah itu satu mungkin dia bisa memimpin tahlil istighosa, tahlil, yasin, ngimami, khataman itu sudah hal-hal biasa. Jadi lulusan madrasah itu sudah menguasai semua. Dan insya Allah manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat itu sangat begitu besar yang alumni madrasah. Jangankan kemarin saya dengar malah lulusan MI itu sudah bisa memimpin tahlil istighosa itu sudah bisa. Yasin, tahlil, istighosa, bisa memimpin teman-temannya sholat duha berjamaah. Ini merupakan mungkin ilmu Jadi ilmu yang sangat luar biasa. Karena kita tahu bahwa pendidikan madrasah ini yang kita utamakan ini adalah akhlak. Kita menjunjung tinggi akhlak. Jadi kalau akhlak ini sudah kita miliki, insya Allah ilmu-ilmu yang lain itu dengan mudah itu akan bisa kita kuasai. Itu yang kita utamakan. Jadi perubahan akhlak ini menuju dengan pembiasaannya akan terbentuk. Akhlak sesuai dengan ajaran nilai-nilai agama. Agama Islam yang kita anut ini. Terima kasih Pak Pipin. Sobat Kemenak sekalian, terkait pendidikan di madrasah seperti yang disampaikan oleh narasumber kita, jadi jangan ragu untuk menyekolahkan putra-putri kita di madrasah, khususnya di wilayah Kota Mojokerto, karena bukan hanya secara akademis saja ada pembekalan, tapi juga pembekalan secara keagamaan dan life skill juga sudah diupayakan, dimaksimalkan sehingga anak-anak kita menjadi lebih baik dan mampu bersaing di masa depan. Sobat Kemenak sekalian, demikianlah bincang-bincang kita pada kesempatan ini. Sebenarnya masih banyak Pak yang ingin kami
tanyakan ke panjenengan, kami gali, tapi karena kesibukan panjenengan jadi sehingga terbatas waktunya. Mungkin kita bisa berjumpa di lain waktu, di lain kesempatan dengan tema-tema yang lebih menarik. Sobat Kemenak sekalian, saya Ferry Mahendra Kurniawan selaku host dan Bapak Pipin dari Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kota Mojokerto, mohon izin kami pamit undur diri. Semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.